untuk menghadapi Pilpres di 2024. Baik, kita sudah terhubung kembali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angga, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Sekarang suaranya udah bagus ya? Oke, terdengar baik. Oke. Terdengar baik. Baik, Bang Ihsanuddin, kita di pagi hari ini akan mengangkat beberapa hal. Di antaranya itu, benarkah tambahan utang pemerintah di pemerintahan kali ini itu bermanfaat atau tidak? Karena Bang Ihsanuddin, saya ingin mengambil sebenarnya ketika dalam beberapa hari ini yang namanya pro kontra pasti ada gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan dengan sebuah tulisannya di media, ketika Amerika menambah utang, yang utang itu makin besar, dikatakannya rakyat itu happy karena akan digunakan untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Kenapa kalau di Indonesia ketika RI pemerintahnya itu ingin menambah utang, rakyatnya malah nyinyir? Ini dari pendapat masyarakat mengenai utang yang sekarang menjadi perbincangan hangat. Tapi saya ingin kalau analisanya bersama Bang Ihsanuddin ini, bagaimana jika dikaitkan dengan konsep Maqasid Syariah Imam Al-Ghazali ya. Ada satu tulisan beliau mengenai public borrowing, Syifa Al-Ghazali di salah satu tulisannya, Syifa Al-Ghalil, mengenai pinjaman dan hutang. Nah, ada kebolehan melakukan pinjaman jika benar-benar itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Nah, menjadi hutang negara, dilakukan oleh pribadi, dilakukan oleh negara, tapi untuk kepentingan rakyat. Bang Ihsanuddin, bagaimana kita memahami ini gitu? Masyarakat tuh memahami ini tuh bagaimana gitu? Menurut Bang Ihsanuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, perspektif utang dalam kajian Islam, kalau balik ke Al-Baqarah 282, dia harus memenuhi beberapa syarat. Dan syaratnya ketat. Ketat sekali syaratnya. Selain harus diperjanjikan dengan saksi, maka pinjaman itu tidak bermaksud dalam rangka mendikte kedaulatan, kehormatan, harga diri peminjam. Itu tersebar di mana-mana dalam berbagai ayat. Bahkan ketika peminjam belum mampu mengembalikan, maka pemberi pinjaman memberi ruang untuk memperpanjang. Dan ketika juga tidak mampu, maka dikasih lagi kesempatan sampai akhirnya ada ayat lain menyatakan, ya kalau memang betul-betul sungguh tidak mampu, maafkan, ada restoratif di situ. Restoratif non-judicial, artinya ada satu pemaafan atas utang, tapi dengan catatan betul-betul pada kejujuran tidak mampu membayar. Gitu. Makanya ketika seseorang meninggal, yang dipertanyakan adalah soal utang piutang, karena selama yang meninggal tadi membawa hutang dalam kematian, pemeriksaan di alam kubur tidak bisa dilakukan. Itu sedemikian pentingnya soal utang. Itu makanya ketika saya menjadi anggota dewan, saya bilang begini, para menteri yang menciptakan utang nanti, dan kalau kemudian mati, dan utang itu belum selesai, maka dia di alam kubur nggak bisa diperiksa. Diperiksa malaikat. Nggak bisa diperiksa malaikat, gitu. Apalagi dia menciptakan utangnya sampai besar-besaran, dan kemudian malah terjadi odious debt namanya, utang najis gitu ya, utang yang ternyata memberikan tekanan pada kedaulatan gitu. Nah itu dalam loan agreement itu saya temukan misalnya gitu. Betapa namanya Bank Dunia memberikan tekanan-tekanan tertentu ketika memberi pinjaman gitu misalnya. Nah sekarang kalau kita balik ke Indonesia dengan berbagai macam perdebatan yang nggak karu-karuan. Asal muasalnya utang terhadap PDB oleh Bank Dunia itu cuma 30%, sekarang naik menjadi 60%. Besar sekali gitu ya. Dan service ratio juga diubah angka-angkanya, ukur indikator-indikatornya. Sampai akhirnya kelihatan malah jadi lebih besar. Dan ketika orang membanding-bandingkan misalnya utang Indonesia dengan Jepang,
Ada 5 kesalahan besar seperti yang pernah saya sampaikan di Rasil. Saya tidak ingin ngulang. Silakan buka wawancara saya dengan Rasil beberapa waktu lalu tentang tidak kompatibelnya membandingkan utang Indonesia dengan Jepang atau dengan Amerika yang memang di atas PDB sekian persen gitu. Bahkan ketika kemarin saya nyatakan pada Ihsan Talib tentang struktur APBN Amerika, mana yang merupakan discretionary budget atau budget yang leluasa dipergunakan dengan jumlah tertentu, dan mana yang mandatory budget atau budget yang memang wajib dilakukan berdasarkan perintah, dan mana budget yang harus dibicarakan dulu dengan Senat dan dengan namanya DPR jumlah tertentu gitu ya. Itu sedemikian ketatnya gitu. Walaupun seluruhnya terpulang pada kebijakan Federal Reserve pada penerbitan surat utang, baik pada Federal Reserve terbitan utang, surat utang yang diterbitkan oleh Federal Reserve maupun surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh Treasury Department. Nah, ketika masuk di sini, saya pernah menyampaikan itu 5 hal perbedaan mendasarnya yang harus kita ketahui. Saya tidak ulang, silahkan buka Rasil gitu ya, sebelum-sebelumnya. Tapi poinnya adalah mereka berutang dalam mata uang mereka sendiri. Itu poinnya. Mereka berutang pada mata uang mereka sendiri. Dan dalam posisi mereka berutang dengan mata uang mereka sendiri, itu artinya mereka sadar, pertama, dolar mereka jadikan senjata bagi pihak lain gitu ya. Dan itu menjadi pemicu inflasi. Dolar dipakai sebagai transaksi perdagangan internasional. Dolar dipakai dalam posisi pasar uang atau dalam pinjam meminjam. Dolar dipakai dalam konstruksi mata uang internasional. Itu kelihatan bagaimana dolar posisinya bisa menjadi senjata, tapi sekaligus juga bisa memukul balik. Nah itu yang saya kemukakan pada konstruksi misalnya apa yang saya sebut sebagai financial war yang terjadi sejak namanya perang dagang terjadi dari 2008 hingga di 2011 menjadi kenyataan financial war, lalu berlanjut hingga sekarang. Dan akhirnya malah mata uang itu, ya orang baru sadar sekarang tentang dedolarisasi. Padahal dolarisasi itu sudah terjadi sejak Marshall Plan. Di sini sekali lagi mereka yang bicara tentang meminjam itu tidak apa-apa, itu mereka tidak melihat riwayat bagaimana kemenangan perang Amerika terhadap musuhnya, sekutu terhadap musuhnya, itu membuka ruang besar-besaran apa yang disebut dengan dolarisasi dunia. Nah, situ sudah kelihatan. Itu makanya Indonesia dipaksa untuk menjadi anggota IMF, Indonesia dipaksa untuk menerima utang yang diciptakan oleh pemerintah Belanda, Indonesia dipaksa untuk membebaskan perusahaan-perusahaan asing beroperasi di Indonesia berdasarkan perjanjian KMB. Ya, itu yang mestinya tahu orang sampai di situ. Kenapa kayak gitu? Karena pada wilayah itulah mau tidak mau sebenarnya Indonesia sudah dipaksa untuk tunduk pada mata uang yang bukan mata uangnya, dan itu berarti terjadi pendiktean gitu. Padahal mata uang adalah menggambarkan kekuatan perekonomian satu bangsa. Uang menggambarkan tentang nilai simpanan, uang menyatakan tentang kekayaan, uang dianggap sebagai nilai transaksi, uang dinyatakan sebagai alat hutang piutang gitu. Nah dari situ kelihatan uang itu tidak sembarangan. Ini artinya kalau kita mau bicara utang, dia tidak single variable. Dia berhubungan dengan apa yang disebut dengan mata uang, yang disebut dengan berhubungan dengan currency. Gitu. Nah kalau currency sudah masuk ke dalam ilmu moneter, dan begitu masuk ilmu moneter, dia pasti berhubungan dengan seperti biasa yang pernah juga saya sebut di Rasil beberapa waktu lalu, bahwa nilai uang itu, mata uang itu berhubungan dengan suku bunga dan inflasi. Dan dalam sejarahnya, mata uang dolar itu dipakai untuk meningkatkan inflasi. Contoh Arab Spring, contoh Indonesia, baik pada peristiwa 65-66 maupun pada peristiwa 97-98. Itu inflasi. Arab Spring kemarin menjatuhkan sejumlah negara Arab, itu dimulai dengan inflasi sehingga rakyat marah gitu. Jadi lihatlah utang dalam perspektif itu gitu. Kalau ngelihat utang berhubungan dengan mata uang, nilai mata uang berhubungan dengan bunga, berhubungan dengan yang namanya inflasi. Nilai mata uang berhubungan dengan komoditas strategis, berhubungan dengan komoditas emas. Jadi kalau pada komoditas real berhubungan dengan komoditas strategis, apakah itu pangan atau apakah itu energi, berhubungan juga dengan emas. Nah begitu. Jadi mata uang naik,
emasnya bertahan. Mata uang turun, emasnya naik. Komoditas strategis naik, pasti juga emasnya bertahan, atau emasnya naik, komoditas strategisnya bertahan. Itu selalu begitu gitu. Nah, ketika mata uangnya berubah kayak gitu, dia berarti berhubungan dengan bunga, berarti berhubungan dengan yang namanya inflasi. Nah, itulah yang disebut dengan persepsi. Yang dalam Islam pertama kali dihindari, makanya tidak digunakan print money atau uang tercetak, digunakanlah dinar dirham yang nilainya real. Nah, disitulah dihilangkan persepsi atas uang yang dibangun atas kepercayaan, tapi dibangun atas nilai nyata, yakni dinar atau dirham, berdasarkan emas atau perak. Itu konstruksi awal kalau kita mau ngelihatnya kayak gitu. Yang kedua, kalau kita ngelihat dari posisi utang kayak gitu, berguna atau tidak berguna, dalam cara berpikir Hatta dan Soekarno jelas dulu. Kita hanya boleh berhutang jika kemudian menumbuhkan aset. Di Amerika ketika kemarin debt ceiling-nya tembus dan kemudian baru ditandatangani kemarin pada 5 Juni oleh Joe Biden setelah muncul kesepakatan pada hari Minggu, gitu, pada hari Sabtu, dengan Kevin McCarthy, juru bicara atau ketua DPR-nya Amerika, tergambar di sana bahwa problematiknya adalah problematik kekurangan pembiayaan pada mandatory budget yang harus dibayarkan oleh pemerintah. Dalam konstruksi ini berarti soal gaji, soal biaya tetap. Kalau pakai perusahaan namanya soal biaya tetap, bukan biaya variabel. Discretionary budget itu adalah biaya variabel. Mandatory budget itu adalah biaya tetap, gitu loh kalau ngambil makro ke mikronya, ngelihatnya gitu. Makanya mereka tetap berutang pada negeri mereka sendiri, tidak pada orang lain. Walaupun sekarang ini seperti saya sebut pada Aisan dari kemarin, utang Amerika, surat utangnya Amerika dipegang oleh Jepang sebesar 1,1 triliun US dollar, dipegang oleh Cina sebesar 800 miliar. Cina tadinya pegang 1,4 triliun. Tapi karena mereka mulai menggunakan strategi de-dolarisasi bersama BRICS, maka surat utangnya itu juga dikurangi. Apa poinnya? Dunia sedang meninggalkan dolar gitu. Ada kebijakan kayak gitu. Itu konstruksi kedua. Siapa yang pegang nih surat utang ini? Apakah kemudian mereka mendikte apa enggak gitu? Yang siapa bondholder pakai bahasa, kalau pakai bahasa ininya, siapa sih pemegang surat utang itu gitu? Asing atau domestik? Kalau pakai bahasa Indonesia, dilembut-lembutin kalimatnya. Saya ulang, dilembut-lembutin kalimatnya. Mereka bilang non-residensial bondholder gitu. Tapi Bang padahal itu Ihsanuddin, maksudnya orang asing. Iya. Yang maksudnya itu padahal itu orang asing. Kalimatnya adalah non-residential bondholder. Jadi artinya orang yang bukan penduduk gitu. Padahal yang disebut penduduk adalah orang asing gitu. Tapi nanti menarik lagi ketika pemegang second home visa itu memegang surat utang Indonesia, itu lebih parah lagi tuh. Itu orang tidak melihat dampaknya lebih dalam tuh. Kan kita punya second home visa kan. Dan bayangkan kalau pada second home visa dipakai untuk membeli surat utang, lalu kemudian mereka melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi politik seperti yang saya cerita. Dampaknya dalam sekali tuh. Itu connectivity war tuh kalau dalam konstruksi saya itu yang disebut dengan connectivity war gitu. Nah, kita lanjutin sekarang faktor ketiga. Apa yang muncul dari utang? Muncul aset atau enggak? Mengatasi kemiskinan apa enggak? Di Amerika sejak yang namanya krisis 2008 sampai akhirnya Wall Street diduduki, itu membuka mata para ilmuwan. Ada 3 buku yang kemudian mengejutkan Amerika sendiri, walaupun sebenarnya sudah sejak awal ditulis oleh yang namanya Joseph Schumpeter tentang betapa masyarakat kapitalis Amerika melahirkan masyarakat cemas, anxiety people namanya, anxiety society, masyarakat yang cemas. Qul a'udzubillahi minas malikinas ilahinas min syarril waswasil khannas. Mereka lahir sebagai sebuah masyarakat cemas. Itu ketika Nixon shock itu terjadi karena Amerika didikte lewat harga energi. Dan dalam kerangka 40 tahun kemudian, 2 generasi kemudian, itu membuka mata Stiglitz, membuka mata Timothy, membuka mata kajian-kajian yang lain gitu ya. Thomas Piketty, membuka kajian Michael Hudson, membuka kajian Krugman, bahwa ternyata ini dimulai dengan ketika mereka menyaksikan
Occupy Wall Street, bagaimana Wall Street diduduki selama berbulan-bulan, gitu ya. Kenapa sampai Occupy Wall Street diduduki berbulan-bulan? Karena utang yang diciptakan oleh pemerintah Amerika ternyata hanya untuk membiayai orang kaya. Dalam hal ini adalah pasar uang, maka mereka marah. Diduduki oleh Wall Street berbulan-bulan. Dan ternyata di situ terbuka risetnya. Apa risetnya? Di sana sudah terjadi apa yang disebut dengan ketimpangan pada tingkat Gini rasio pada tingkat kanker stadium 4. Itu bukunya Stiglitz. Diikuti dengan kajian Thomas Piketty, diikuti dengan kajian Michael J. Hudson, bahwa bond mereka adalah sampah, G is junk, gitu loh. Tapi waktu itu mereka beranggapan bahwa ya kalau nggak begini, nanti rakyat Amerika akan merasakan pahitnya gitu ketika terjadi, saya nggak tahu istilah ada default atau shutdown atau penutupan layanan pemerintahan, itu alasan mereka tuh. Sekarang persoalan pokoknya, sesungguhnya anggaran mereka lebih banyak kemana larinya gitu loh. Sama seperti misalnya kita bicara tentang utang di Indonesia. Ketika kita ngutang di Indonesia, APBN-nya untuk siapa? Kan kalau pakai APBN krisis kemarin yang dapat orang kaya, industri PCR, industri antigen, industri farmasi, industri rumah sakit. Sama seperti di Amerika kayak gitu, yang dapat orang kaya gitu. Nah, di sana juga gitu. Bailout yang diberikan kemarin misalnya pada 4 bank gitu. Siapa sesungguhnya yang mendapat keuntungan? Walaupun dalam rangka mengatasi situasi contagion effect atau efek domino. Yang menikmati siapa sebenarnya bailout yang dikeluarkan oleh yang namanya Joe Biden untuk mengatasi ambruknya 4 bank gitu ya. Silicon Valley Bank, First Republic Bank, ada 2 bank lagi, satu lagi saya lupa gitu ya. 2 lagi saya lupa. Poinnya adalah tetap saja kasus tahun 80-an tentang jatuhnya perbankan itu menunjukkan rakyat membiayai, konglomerat menikmati. Itu tulisan saya tuh. Kemudian di riset di UI, hasilnya ternyata terbukti gitu. Bahwa rakyat membiayai pada konstruksi bailout. Kan kalau bailout berarti Anda nggak punya duit, berarti Anda berutang. Gitu. Sama seperti 97-98, Anda berutang. Anda berutang, tapi ternyata konglomerat menikmati. Dan konglomerat itu menjadi kaya raya, menjadi manusia-manusia paling kaya di Indonesia. Di Amerika sama. Konstruksinya kayak gitu. Kebayang nggak kalau utang yang Anda ciptakan, maka yang terjadi adalah tetap kesenjangan, tetap ketimpangan. Di Amerika misalnya tadi kanker stadium 4, baik pada ketimpangan ekonomi, Gini rasio, ketimpangan pendapatan, maupun ketimpangan rasial. Nah, kalau sudah sampai pada ketimpangan rasial, muncul kan yang namanya Live Black Matter, Live White Matter, White National Supremacy, dan seterusnya. Di Amerika ketimpangan, di Indonesia juga nampak. Sampai keluar pernyataan Yusuf Kala, 1% menguasai sekian, 52% kekayaan, 1% masyarakat tertentu menguasai sekian juta tanah gitu. Itu kan ketimpangan semua gitu lahirnya. Nah, itu sama seperti misalnya katakan subsidi pada pembelian mobil listrik yang dikritik habis-habisan, yang saya bilang dirhasil. Mestinya kalau memang pemerintahnya cerdas gitu ya, tidak perlu sampai akhirnya mengeluarkan uang dengan memberikan subsidi kepada pihak-pihak tertentu dalam kerangka pembelian mobil listrik. Cukup saja menjadi belanja pajak. Kalau belanja pajak berarti kan kurangin pajak, tidak perlu sampai akhirnya mengeluarkan APBN untuk membayar mereka, kan gitu kalau kita cerdas gitu. Contohnya gitu. Kan kalau Anda mengeluarkan uang dari APBN sebagai spending karena subsidi gitu. Kan namanya subsidi. Berarti kan keluar tuh uang pada pihak-pihak tertentu karena terjadi pembelian mobil listrik. Nah, ini kan berarti ini sebenarnya ada kaitannya juga Bang Ihsanuddin ketika tadi kan ada 3 syarat ya yang udah dikemukakan. Ada 3 syarat itu. Lalu kaitannya dengan syarat kalau misalkan utang itu harus dilakukan oleh pemerintahan karena memang pemerintahan ini mengalami kosongnya kas negara. Lalu dengan utang itu bisa ditutup gitu ya, bisa dijalankan pemerintahan. Namun yang jadi masalah adalah kebocoran dalam penggunaan dana publik. Apakah masuk juga kebocoran dana publik ini menjadi masalah utama di negeri ini ketika utangnya nambah terus, tapi ada kebocoran yang sangat besar gitu ya. Saya ngambil satu contoh aja, beberapa waktu lalu KPK memang menetapkan bos Waskita Karya menjadi tersangka korupsi. Ini kaitannya dengan bagaimana penggunaan dana publik akhirnya disalahgunakan. Belum lagi misalkan bagaimana keuangan publik ini ya tadi didominasi oleh orang-orang kaya dan tidak ada kesejahteraan untuk rakyat. Jadi syarat-syaratnya memang ada, tapi dalam penggunaannya nanti banyak kebocoran, banyak penyalahgunaan. Gitu. Mungkin Bang Ihsanuddin tahu yang disebut dengan
yang disebut dengan penggunaan publik itu tergantung pada apakah public services-nya, apakah public goods-nya itu tetap dikuasai negara atau sudah diserahkan ke swasta. Ketika utang publik itu digunakan tapi kemudian hajat hidup orang banyaknya, dalam hal ini barang dan jasa publiknya, sudah diserahkan ke swasta, maka yang disebut dengan pinjaman publik pada akhirnya pinjaman untuk kepentingan swasta. Gitu logika sederhananya. Tapi kok bisa kenapa lewatnya pinjaman publik? Jadi gampang sekali ngelihatnya. Anda boleh kan kalau pakai misalnya begini, saya cap kali tidak mau terperangkap pada data yang beredar tentang angka utang sampai dengan sekian triliun seperti yang beredar dan berupaya dikonfirmasi ke Sri Mulyani. Loh, itu kan ada yang real debt, ada yang potential debt. Masa digabung-gabungin potensial sama real? Loh, akuntansi itu membedakan mana yang real debt, utang yang sesungguhnya, mana yang potential debt, mana yang initial debt. Initial debt itu yang sudah diperjanjikan tapi belum dipakai. Yang potensial itu sudah tersedia tapi belum diambil, gitu lah. Yang real yang sudah terjadi, sudah dicairkan, sudah ditarik, gitu. Nah, itu kita bedakan, nggak bisa digabungin jadi satu. Walaupun nanti, kan tanggung jawabnya, kewajiban bayarnya juga beda. Ada yang mesti kita hitung dengan gini loh, jangan, ini akuntansi itu bermain persepsi, akuntansi itu bermain alokasi, dan di dalamnya ada persepsi. Nah, ketika akuntansinya berbasis akuntansi barat, Anda pasti hanya tersesat. Ulang. Ketika Anda menggunakan model akuntansi barat, Anda pasti hanya tersesat. Nah, ketika kita gunakan istilah public borrowing atau pinjaman publik, tapi kemudian komoditasnya, baik barang maupun jasa publiknya sudah dikomersialisasikan, sudah diswastanisasikan, sudah diliberalkan, maka pinjaman publik itu pasti untuk yang namanya swasta. Gitu loh. Itu yang disebut dengan, Anda sudah menggeser isunya dari moneter ke fiskal, itu namanya. Saya baru bicara moneter tuh tadi tuh. Baru ketika Anda bicara tentang kebocoran, tentang penggunaannya, itu jatuhnya di fiskal. Nah, ketika kebijakan fiskalnya memang kebijakan fiskalnya seperti itu, ya sudah, dia tidak akan pernah mengatasi masalah. Utang naik tidak berarti mengatasi pengangguran, utang naik berarti tidak akan mengatasi kemiskinan, gitu. Nah, contoh sederhana, ini saya ulang lagi. Oke, kali ini saya ulang karena berkaitan dengan anggaran ke depan dan anggaran yang akan dipersiapkan nanti dalam ketentuan makro untuk APBN 2024. Bank Dunia baru saja sebulan lalu kurang lebih, saya lupa tanggalnya, biasanya saya catat tanggalnya. Bank Dunia baru saja menitahkan kepada pemerintah Republik Indonesia bahwa angka batasan kemiskinan harus diubah. Dari $1,9 gitu ya per hari per jiwa menjadi $3,2 per hari per jiwa. Ini dampaknya panjang. Dampaknya panjang. Salah satu dampak panjangnya, Anda ngutang dong, kan kurang buat bayar kemiskinan. Kan itu. Kenapa? Dikasih angan-angannya negara maju lagi, angan-angannya negara maju. Dampak di sana tuh dalam gitu loh, bukan saya ngomongnya bukan dalam gitu loh mikirnya. Jadi belanjanya harus naik, pendapatannya harus naik. Nah, kalau tax ratio-nya cuma 10,38, padahal Anda mendikte mestinya tax ratio minimal 12,5. Ya suka tidak suka dalam rangka meningkatkan angka batas kemiskinan menjadi $3,2 per hari gitu ya. Maka Anda harus meningkatkan penerimaan, dipajakin, maka pajakinlah sembako sama pendidikan. Nah, ketika sembako pendidikan dipajakin, maka pendidikan menjadi makin lebih mahal. Wajar kalau kemudian sejumlah orang Indonesia membanding-bandingkan biaya pendidikan di dalam negeri dengan biaya pendidikan keluar. Kaburlah sejumlah orang keluar negeri untuk mendapat pendidikan. Contohnya begitu, kaburlah devisa. Pada saat yang sama dunia pendidikan Indonesia tidak teratasi, harga-harga makin mahal. Itu terkena inflasi, itu dampak kedua. Berikutnya, karena begitu, ya berarti Anda pinjam lagi. Pajak dinaikin, orang pada kabur, pinjaman muncul, pada saat yang sama, ketimpangan meningkat, pada saat yang sama, kalau ketimpangan meningkat, kriminalitas meningkat. Pada saat yang sama, persoalan keluarga juga meningkat.
Kan gitu dampak panjangnya. Padahal angka kemiskinannya dinaikin itu belum tentu menggambarkan this is the really welfare state gitu loh. Belum tentu menggambarkan sungguh-sungguh sebagai negara kesejahteraan. Karena kesejahteraan tidak melulu diukur pada namanya kemiskinan gitu. Sebelum ditambah saja hutang negara yang semakin besar ini kan tidak ada kesan dan manfaatnya secara umum bagi rakyat. Iya, kalau diambil kayak gitu kan ukurannya nanti belanja itu belanja utang. Nah, kalau mereka menggunakan istilahnya pembiayaan APBN. Itu simbolik torsiusnya adalah pembiayaan APBN. Pembiayaan APBN itu APBN dibiayai dengan dasar apa? Dengan surat utang, dengan menerbitkan utang, ya itu namanya pembiayaan APBN. Padahal kan utang, gitu maksudnya. Nah, kalau begitu ceritanya, maka seberapa besar manfaatnya? Ya mereka bilang nggak bisa dong. Itu utang langsung kelihatan teralokasi pada sektor ini kan akan kelihatan. Indikatornya sederhana. Kemarin kan utang kita meningkat menjadi 402 miliar 801 juta US dollar, itu menghasilkan angka kemiskinan 9,57% dengan pengangguran 5,sekian%. Nanti dulu, ukuran kerjanya kayak gimana, ukuran kemiskinannya kayak apa, yang dekat dengan miskin kayak gimana, lalu struktur penguasaan sumber daya produksi dan distribusi kayak apa, kan gitu mesti mikirnya. Ketika kita bicara utang loh. Jadi ketika kita bicara utang, dia pasti berhubungan dengan bagaimana pendaya gunaan sumber daya alam, bagaimana cabang-cabang produksi, bagaimana distribusi, lalu bagaimana struktur pendapatan, kan begitu. Itu baru bicara fiskal moneternya gitu, nggak sepotong gitu. Tapi ini prediksinya Bang Ihsanuddin ya, sebenarnya dengan isu utang yang makin naik ke permukaan ini, panas terus gitu ya. Apakah benar-benar penguasa ini lagi butuh banget utang super jumbo gitu ya, sampai-sampai ya kita terakhir ini kan bagaimana menjual aneka sumber daya alam, pasir laut, segala rupa gitu ya. Ke situ. Jadi gini ngelihatnya. Utang yang bayar siapa? Rakyat. Utang yang bayar rakyat. Oke. Sekarang utang yang bayar rakyat, yang menikmati kemewahan siapa? Bukan para pejabat kan, naik mobil mewah semuanya. Iya. Kebayang nggak? Logikanya kebayang nggak? Rakyatnya menghadapi ketimpangan, rakyatnya menghadapi kesulitan pembiayaan untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak. Ini logika ekonomi politik nih. Saya ulang, logika ekonomi politik. Rakyatnya kesulitan membiayai pendidikan karena biaya pendidikan makin mahal, dan karena tadi saya bilang pada kabur ke berbagai macam negara. Yang sedikit kaya kabur ke wilayah barat, yang sedikit kemudian duitnya kalangan menengah kaburnya ke kalangan Jazirah Arab. Apakah ke Turki, apakah ke Yaman, apakah ke Mesir, apakah kemana gitu. Pokoknya pendidikannya jauh lebih baik dari sistem pendidikan di Indonesia, tapi kemudian harganya juga lebih murah. Mereka bikin banding-bandingan sampai kayak gitu. Tapi saat yang sama gitu ya, orang-orang yang di domestik melakukan pembayaran segala macam dengan perpajakan. Dan hasil dari perpajakan itu dibayar untuk bayar utang. Utangnya bisa dilihat para pejabatnya menikmati segala macam kemewahan. Dengan mobil mewahnya, dengan strobo pelayanan hukumnya, dengan pelayanan pengamanannya, dengan pelayanan macam-macamnya. Itu kehidupan seperti apa tuh kira-kira? Saya tanya sama Angga, itu kehidupan seperti apa itu ya? Negara riba, tapi kemudian para pejabat yang berhidup mewah, rakyatnya kayak gitu. Coba itu kehidupan seperti apa tuh? Tanggung jawab sosialnya tuh kayak, ini saya terus terang aja nih, karena saya bersepeda ya Angga ya. Saya bukannya, saya tidak merasa apa-apa. Saya cuma ngebangun kepekaan sosial saya gitu ya. Saya lihat betapanya namanya supir-supir ojol, pengemudi-pengemudi ojol itu gitu ya. Itu dalam kehidupan yang luar biasanya terbudaki gitu oleh sebuah sistem gitu. Sehingga mereka betul-betul tidak peduli dengan lingkungan sosial kecuali akhirnya membayar cicilan dan menghidupi keluarga. Tapi pada saat yang sama saya menyaksikan tiba-tiba mobil premium warna hitam dengan strobo dengan dilengkapi oleh 2-3 mobil pengawal. Kan basisnya riba itu. Tapi kemudian di sebelah kanan saya hidupnya kayak gitu, menderita. Itu gimana tuh? Itu gimana tuh ceritanya tuh? Kepekaan sosial apa yang Anda miliki? Kepekaan politik apa yang Anda miliki? Kalau basisnya ngutang gitu mikirnya. Saat yang sama, sumber daya Anda bisa bisin untuk pihak asing.
Saat yang sama cabang-cabang produksi dikuasai oleh namanya segelintir orang. Saat yang sama sistem distribusi, baik yang namanya distribusi logistik pada sistem pergunangan dan transportasi, maupun sistem delivery pada sistem IT, semuanya dimiliki oleh asing. Jadi kita ini siapa ya? Di mana ya kita nih? Gitu loh coba ngelihatnya. Jangan ngelihatnya sepotong gitu loh. Ngelihatnya utuh dulu, baru kemudian kita pretelin satu persatu pada wilayah sumber daya, produksi dan distribusi. Pada wilayah sumber daya kita bisa lihat pada persoalan pertambangan dan pertanian misalnya gitu ya. Juga kita lihat pada yang namanya sistem energi. Lalu kemudian pada produksi bisa kita lihat bagaimana produksi hajat hidup orang banyak, baik pada barang maupun jasa. Dan bagaimana sistem distribusinya, sistem delivery-nya. Itu kan bisa kelihatan. Semuanya bisa kita lihat gitu. Nggak perlu pakai angka-angka deh, kita saksikan aja. Ya, bagaimana cara menyaksikan? Tadi coba kalau giliran macet jalan raya gitu ya. Waduh, dahsyat. Dengan kecepatan tinggi mereka mengambil jalur pinggir gitu ya. Mereka kabur gitu sedemikian rupa, dan misalnya sebelah kanan ada ojol yang di luar jalan tolnya. Itu gimana perasaan tuh? Kira-kira perasaan padahal basisnya itu riba. Kemewahannya dinikmati basisnya riba. Itu berapa kali itu kesalahannya? Itu yang saya bilang, masyarakat Islam di Indonesia sesungguhnya hanyut dalam ketersesatan karena begitu kuatnya riba. Baik riba dalam perspektif politik maupun riba dalam perspektif ekonomi. Itu gimana tuh jadinya? Nah itu yang saya bilang, ada problem besar. Negara riba diikuti dengan masyarakat riba. Kira-kira menjadi musuh Allah dan Rasulnya? Kalau pakai 275, 279. Itu aja pertanyaan saya. Kalau pakai perspektif itu. Kalau pakai perspektifnya nama ekonomi politik gitu tadi ceritanya. Anda nggak akan pernah. Saya pernah mengajukan pertanyaan begini. Masyarakat mana yang hidupnya betul-betul dalam ketentraman dan kedamaian, seperti World Happiness Index tadi, yang basis hidupnya adalah hutang. Diambil, ternyata masyarakat Finlandia. Nah, kalau ditanya masyarakat Finlandia punya hutang apa enggak? Kan gitu. Kita nggak ngelihat. Berarti Jadi kalau kita mau ambil lagi detail gitu ya di kerangka ekonomi politiknya, di kerangka fiskal moneternya, sampai pada cari studi di sektor realnya lebih dalam, lalu kemudian sampai pada sistem distribusinya, sistem delivery-nya, lalu kita lihat pada kenyataan kehidupannya, bagaimana kerangka hukum politiknya, politik hukumnya, dan ekonomi hukumnya, hukum ekonominya, maka kita akan mendapat satu kesimpulan. Ada yang salah nih pada negeri ini, gitu loh. Gitu enggak? Ada yang salah pada negeri ini, harus kembali. Ada satu momen akhirnya ya masyarakat ini kan selalu berharap gitu Bang Ihsanuddin. Selalu berharap. Bahkan mau masuk ke tahun politik di 2024 pun harapannya adalah bagaimana kita ini nanti harus bisa memilih pemimpin yang dalam masalah utang luar negeri nanti dia bisa mengatasi gitu ya. Sampai ada ide muncul kita harus cari nih calon pemimpin 2024 yang punya kontrak politik untuk mengatasi masalah utang Indonesia. Kalau dikaitkan ke situ ada aja gitu ya. Lalu belum lagi kita mikirin penguasa ini yang kayaknya emang nggak rela gitu ya. Kekuasaan yang sudah digenggam ini terlepas gitu, harus selalu bisa dipegang. Pasti ada tangan-tangan dan juga pihak-pihak di belakang yang menikmati yang sudah kita bahas ini gitu ya, kondisi negara ini. Bagaimana Bang Ihsanuddin ini ke depan? Ini kayak jadi pertanyaan terakhir saya nih. Oke. Saya baru aja keliling Medan, keliling Malang, dan ke beberapa kota lain, bahkan ke pinggir-pinggir kota Jakarta gitu. Bahkan kemarin waktu habis dari Dr. Gigi ketemu juga yang namanya pendengar Rasil gitu. Jadi hampir-hampir tiap minggu ketemu pendengar Rasil gitu. Selalu ketemu pendengar Rasil gitu. Ada aja gitu. Ini baru perawat gigi, tiba-tiba si Dr. Gigi mengajak membuktikan apakah giginya masih bagus, udah bagus atau enggak. Buktikan dengan makan pempek, ngilu apa enggak gitu. Kasih cuka ya. Jadi diuji gitu. Bener nggak, masih ngilu nggak? Bener nggak perawatan benar? Kita makan pempek katanya untuk membuktikan ngilu apa enggak. Pada saat makan pempek dengan kayak gitu, malah ketemu pendengar Rasil gitu. Nah, dalam riwayat dalam perjalanan safari dakwah saya ke beberapa kota, dalam satu hari bisa 3 masjid,
3 pertemuan gitu ya, dengan beberapa hari perjalanan gitu. Mereka sesungguhnya masih punya harapan gitu. Mereka berharap keluar dari persoalan yang mereka hadapi. Apa persoalan yang mereka hadapi? Kepemimpinan nasional sebagai beban. Kalau saya lihat begitu. Kepemimpinan nasional sebagai beban. Makanya kemudian mereka berharap lewat pemilu, kepemimpinan itu bukan beban, tapi menjadi kekayaan. Itu muncul ketika saya dialog misalnya pada relawan Anies di Medan, gitu misalnya. Saya bilang kita harus lihat lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Apa yang mesti kita lihat lebih rinci lagi? Kita lihat dulu pada struktur hukumnya, struktur ekonominya, struktur politiknya. Benar nggak kira-kira seorang Anies Baswedan akan mampu menyelesaikan masalah yang sudah sistematik struktural, baik pada politik, hukum, dan ekonomi, dan ideologi, itu sudah sedemikian mencengkeramnya. Mampu nggak kira-kira seorang Anies Baswedan misalnya menyelesaikan masalah ekonomi, politik, hukum yang sudah dicengkeram secara sistematik struktural tadi? Misalnya pada moneter, misalnya. Kalau pada moneter sebagian sudah saya ceritakan tadi. Bahkan sekarang dengan posisi bagaimana diberlakukannya satu digital currency yang nanti tetap punya masalah pada persoalan hardware. Indonesia sudah memberlakukan Quick Response Indonesian Standard yang nanti akan bertemu dengan Quick Response International Standard. Itu kan soal digitalnya, soal peralatannya, soal teknologinya, soal hardware-nya. Dan kalau sudah persoalan hardware-nya, kita belum bisa bikin apa-apa. Dan itu berarti kita punya masalah di situ. Underlying transaction-nya kayak apa, collateral basis transaksinya kayak apa, basis jaminannya kayak gimana, apakah memang akhirnya kita main dalam bentuk digital currency mengatasi problematik perekonomian kita, memudahkan transaksi apa enggak. Dan ternyata namanya Quick Response Indonesian Standard tadi, KRIS itu tadi gitu ya, QRIS, saya bacanya QRIS. QRIS itu berhubungan dengan yang namanya kesehatan. Ketemu deh dengan kebijakan One Health, satu sehat. Nah, satu sehat ternyata malah isinya mendikte tentang Anda sakit apa, kondisi kayak gimana, termonitor semuanya. Dan Anda harus ikuti aturan-aturan yang dibangun oleh Badan Kesehatan Dunia. Nah, itu yang saya bilang betapa yang namanya kedaulatan di bidang kesehatan sudah tergadaikan. Muncullah kemudian RUU Omnibus Law Kesehatan, kalau mau dilihat kayak gitu. Karena memang mereka sudah terapkan. Nah, ternyata ketika masuk di dalam lebih dalam kayak gitu, artinya secara ekonomi, politik, hukum yang dihadapi Indonesia, masyarakat Indonesia ke depan, khususnya masyarakat Islam ke depan, itu bukan cuma problematik nasional, tapi juga problematik internasional. Problematik internasional sebagaimana dikatakan oleh Bill Gates, sebagaimana dikatakan oleh yang namanya Tedros Adhanom Ghebreyesus, bahwa ke depan akan ada, ini pernah juga saya ngomongin di Rasil, saya ulang lagi sekarang, bahwa ke depan akan ada virus yang lebih mematikan dibanding COVID-19. Karena itu harus ada pencegahan dengan model begini-begini, tapi dengan model IT yang dikerjakan oleh yang namanya Sam Altman yang datang ke Israel, yang menyatakan bahwa Israel adalah negara yang paling advance dalam memahami artificial intelligence. Pada saat yang sama mereka mengatakan juga bahwa yang namanya manusia sudah bisa dimasukin chip kepalanya untuk menjadi humanoid. Dahsyat pertarungannya gitu. Di tengah dalam negeri kita tidak bisa ngebongkar atau tidak memahami bagaimana sistematik strukturalnya kekuatan ekonomi kapitalis itu sudah mencengkeram secara regulatif gitu, secara dalam peraturan perundang-undangan, sudah mereka muat dalam peraturan perundang-undangan. Nah, pada saat yang sama terjadi keseluruhan warga masyarakat, keseluruhan elit politik sibuk dalam perebutan kekuasaan gitu. Di balik perebutan kekuasaan yang tidak memberikan gambaran jalan keluar atas konflik kemelut yang muncul secara nasional, regional, dan internasional. Gitu saya ngelihatnya. Jadi saya tidak sedang menggambarkan satu pesimisme, tetapi saya menggambarkan bagaimana model hukum bejana berhubungan, hukum Archimedes itu, atau sistem magnetik yang berbeda kutub itu saling tarik-menarik itu ada di Indonesia. Jadi ketika kita aplikasikan ke dalam tahun-tahun politik dalam kerangka misalnya kehidupan berbangsa bernegara yang penuh dengan kedaulatan, muncul masalah. Masalahnya adalah apakah tiap pemilu itu menyelesaikan masalah atau menambah masalah, kan begitu. Dari pemilu 2004 ke 2009 ke 2014 gitu ya.
sampai ke 2019, sampai ke 2024. Itu menambah masalah atau mengurangi masalah? Nah, saya bicara kemarin di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kalau dalam ngambil tesisnya, ternyata kan menambah masalah. Apalagi ketika Jimmy Carter menyatakan in majority Muslim country democracy has won. Lalu kemudian ada Carter Paper. Lalu kemudian ada kalangan lain. Lalu kemudian ada statement Bank Dunia. Indonesia dalam rangka melakukan liberalisasi keuangan merupakan negara yang paling memuaskan. Itu kan seru kalimat-kalimat itu. Iya. Jadi itu yang kita hadapi, itu yang sedang artinya kalau kita apalagi sekarang di satu sisi kita bilang utang kita sampai ada yang bilang sekian belas ribu triliun gitu ya, bukan 7.000 triliun gitu. Kalau saya ngelihatnya saya nggak pakai itu deh, karena saya tidak ingin terkena gibah sama fitnah. Saya pakai angka BI sama Kementerian Keuangan aja deh yang terbit pada 15 Mei kemarin gitu. Angkanya menyatakan 402 miliar 801 juta US dollar gitu. Dari angka itu aja sudah masalah, apalagi angkanya lebih gede, pakai potensial debt gitu. Nah, dari situ, lalu kita ukur secara benar gitu. Yang logika berpikirnya harusnya setiap yang namanya kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dalam rangka mandatori yang benar, sehingga masyarakat makin hari makin menyelesaikan masalahnya dengan baik, karena organisasi kenegaraannya merupakan aset, merupakan organisasi yang berjalan menuju tujuan yang berarti menciptakan aset. Aset yang bisa dua, aset tangible, aset yang bisa langsung dirasakan oleh mata, oleh fisik, dan aset intangible yang bisa dirasakan oleh kolbu, oleh pikiran nih. Ya nih, kita jadi hidup kita makin tentram nih, hidup kita makin baik. Itu namanya aset intangible. Lalu kemudian juga menimbulkan jalan makin lancar, fasilitas publik makin bagus, layanan birokrasi makin baik. Ini kan kalau kita lihat layanan birokrasi juga tidak tambah membaik gitu. Biasa-biasa aja gitu. Saya ke pinggiran Bekasi. Betapa banyak orang Bekasi KTP-nya nggak mau berubah menjadi KTP Bekasi. Masih Jakarta. Betapa banyak orang Depok tidak mau berubah KTP-nya tetap KTP DKI. Saya ke Tangerang sama semuanya gitu juga. Nggak mau. Ada problem apa? Problem daerah. Loh kenapa DKI? DKI masih mendingan sedikit begini-begini. Walaupun mungkin juga masalah gitu secara birokratis. Gitu contoh-contohnya. Itu menggambarkan ya namanya public services, layanan publik belum membaik. Itu contoh sederhana, contoh sederhananya begitu. Contoh ngurusin makam aja untuk bayar perpanjangan makam 3 tahunan. Mesti kelurahan ini, kelurahan itu, bayarnya begini kok. Nggak simpel gitu loh untuk gambaran soal. Ini orang mati loh yang mesti kemudian makamnya kita biayain gitu. Belum lagi yang mikir sampai akhirnya membeli makam harga ratusan juta gitu. Ya semoga Bang Ihsanuddin ya, ini rakyat bisa melihat gitu ya, biar untuk menjadi bahan pertimbangan nanti untuk saya memilih kapasitas seorang pemimpin. Iya, saya mengajak pendengar Rasil untuk betul-betul melihat Al-Imran 189, 190, 191. Lillahi mulku samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Segala sesuatu yang diciptakan batil itu ada gunanya. Pasti ini ada gunanya. Gunanya adalah sesungguhnya dalam rangka meningkatkan keimanan dengan cara tadi. Baik dalam berdiri, duduk maupun berbaring, berpikir tentang memandang dunia dengan wawasan Al-Quran, dengan cara pandang Al-Quran, bukan dengan cara pandang lain gitu. Betul. Enggak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau saya punya kekurangan, kesalahan, benar karena semata. Bang Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya udah salam ya. Baik, terima kasih banyak Bang Ihsanuddin Nursi atas dialognya di pagi hari ini. Tadinya saya pengen kasih clue gitu ya ke depan, kita harus membahas mengenai the evolution of Bill Gates gitu ya, karena emang jadi sorotan banget di saat ini Bill Gates ini. Setelah di tangan kanannya ini memegang perangkat komputer, sekarang di tangan kirinya sudah megang perangkat kesehatan gitu. Ini kan menjadi simbol bagi dunia sebenarnya apa yang ada di benaknya. Baik Bang Ihsanuddin, terima kasih banyak tadi atas obrolannya, analisanya, dan juga pencerahannya bagi kita semua. Ikhwan Akhwat, semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita jumpa lagi di
Selasa depan ya bersama beliau. Semoga beliau selalu sehat. Ihwan Ahod, kita akan kembali lagi ke berita-berita lainnya.